Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya si podcast Agi pada kesempatan hari ini kita langsung live report di acara Temu DKM chapter yang kedua di tahun 2023, dan banyak hal yang menarik tadi kita sudah bicarakan. Nah, pada kesempatan hari ini kita lagi istirahat dan alhamdulillah saya bersama dengan perwakilan dari DKM Nusa Metal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Dengan Pak Marjan dan Pak Agung ya Pak. Ya. Oke, ya alhamdulillah. Jadi sedikit bocoran teman-teman, kita live report untuk Temu DKM chapter 2. Banyak sekali hal-hal yang menarik yang dibahas, dan mungkin terpikir tadi dikira silaturahim kecil-kecilan ya Pak ya. Tapi banyak sekali konteks-konteks yang dibahas. Tapi sebelum kita ngobrolin seputar itu, mungkin boleh perkenalan dulu Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Abigana dari PT Astal Tempat Nusa Metal. Jadi keseharian saya di tim manajemen ya, dari divisi engineering ya, sehari-hari berkaitan dengan aktivitas support engineering produksi. Jadi kebetulan juga saya aktivitas di DKM-nya selaku pembina. Masya Allah, wow, pembinanya datang langsung. Ya, ya. Oke. Mungkin Pak Marjan akan lanjut. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Zikri Iya. yang telah memberikan kesempatan pada saya. Ya, alhamdulillah, nama saya Marjan, utusan dari DKM Baitusalam Nusa Metal. Alhamdulillah ini yang kedua kali saya ikut ya dari Temu DKM. Kemarin pertama, sekarang yang kedua, kebetulan juga Mas Ri juga yang podcast dengan saya. Kebetulan sekali. Iya, sempat ngobrol-ngobrol. Nih kalau udah sebenarnya Pak Marjan udah populer nih. Oh, udah. Yang jagonya pantun ya udah mulai jago. Tadi kita tungguin pantun. Iya. Jadi alhamdulillah kegiatan saya di kerjaan itu ya saya staff warehouse ya. Warehouse ya. Dimana kegiatan itu adalah menyiapkan atau menganalisa juga tool-tool yang atau barang-barang yang consumable yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Nah, terus di DKM adalah saya ketua DKM. Alhamdulillah ya, ketua DKM ini yang ke periode kedua gitu. Periode kedua. Ya, periode kedua ya. Akan ketiga, keempat. Wallahualam ya. Yang mana selalu ya pembina itu alhamdulillah Pak Agung selalu jadi pembinanya ya. Oh iya Mas. Karena menurut saya beliau ini bisa diajak kerjasama dengan kita ya, dengan DKM. Jadinya ada sedikit ya, kalau ada masalah atau ada ini kita bisa bicara juga dengan DKM. Iya. Ya, mengenai acara hari ini sering kedua, alhamdulillah kita selalu mendengarkan bukannya kasus istilahnya dari DKM lain ya. Intinya setiap DKM itu pasti ada masalah ya. Oh, iya. Baik dengan DKM-nya maupun dengan ya diantaranya manajemennya gitu Iya. Ya kita berharap insya Allah kedepannya kita akan terus bekerja sama dengan DKM karena kita ada di perusahaan. Ya mau nggak mau kita harus ikut aturan-aturan perusahaan. Ya bagaimana? Ya kita harus deketin manajemen. Betul. Seperti itu. Betul. Ya. Mengenai tadi ada dari PT apa tuh saya lupa yang terakhir, katanya kalau bisa level GM ya. Oh iya. Kebetulan AL. ya Semakin tinggi ya. Nah, periode kita yang ini itu udah ada apa namanya? Apa tadi Paknya? Ketuanya. Ya, GM kita udah ada dengan Sebagai pengurus. sebagai pembina juga. Oh jadi pembina. Ya. Oh, oke. Nah, ini tahun ini kemarin per 3 Maret dia pensiun. Oh. Gitu. Jadi yang tadi dikatakan AL itu ya memang Pak Agung ini kan sebagai manajer gitu ya. Jadi masih 2 tingkat ke atas gitu ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada hambatan ya. Iya. Ya, kolaborasi aja. Ya manajer kita ada 2 pembina. Oke. Dengan Pak Agung dengan Pak Totok gitu. Ya kita harapkan mereka berdua bisa menjadi jembatan bagi kita gitu, untuk berdiskusi atau negosiasi tentang kegiatan-kegiatan yang di DKM. Insya Allah harapan kita adalah agar DKM ya tetap siarnya tetap berjalan di Nusa Metal ya, agar ibadah kita pun
jadi lancar serta kegiatan-kegiatannya. Itu harapan kita. Iya. Yang menarik kan tadi memang sempat dibahas ya Pak Marjan ya, Pak Agung ya. Iya. Memang salah satu indikator penting yang memang harapannya mungkin ya tidak hanya harapan teman-teman DKM aja, tapi juga harapan dari sisi perusahaan juga gitu kan dalam hal ini. Peran penting manajemen gitu kan. Jadi ya kalau kita boleh mengatakan orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan ataupun posisi-posisi strategis juga memang mempunyai ada peran gitu, ada peran ya dalam hal ini kita ngomongin di DKM. Bahkan tadi sudah banyak dibahas oleh para pengurus dan juga pembina dari Yayasan Amalia Astra gitu kan, banyak sekali yang cukup dibahas. Nah, menarik tadi Pak Marjan, Pak Agus sampaikan sempat ya, walaupun ya mungkin karena beliau sudah pensiun, sempat di level division gitu kan. Nah, betul. Boleh di-sharing Pak, dampaknya selama beliau menjadi pembina itu sesignifikan apa dengan aktivitas di DKM? Signifikan. Contohnya boleh Antaranya, yang masjid kita sekarang AC-nya udah banyak. Wih. Gampang. Oh gitu. Jadi request lebih cepat ya. Lebih cepat. Itu lebih cepat. Karpet juga Karpet juga. Karpet itu udah tebel-tebel. Ya, yang awalnya hanya ya karpet yang 110 tuh. Sekarang kan udah 120 ya. Iya. Tipis ya tadi. Iya, yang tipis. Oke. Nah, itu sekarang udah tebel-tebel semua udah rata. Di akhir kepemimpinan beliau Pak Isbat, ya dia udah ngepulin gitu. Masjid kita udah full dengan karpet yang tebal. Gitu kita alhamdulillah. Oke. Ya, jadi harapan kita seperti itu. Nanti fasilitas-fasilitas yang ada di masjid, ya setidaknya itu ya boleh dibilang ya perusahaan yang menyiapkan dan menanggung ya, Betul. dengan wasilah ya. Betul. Pembina-pembina kita yang bisa negosiasi dengan ya dengan manajemen juga. Iya. Karena kan memang perlu disadari juga, tadi disampaikan waktu lagi diskusi sama Pak Boy bahwa memang kan sarana ibadah itu kan memang asetnya perusahaan. Asetnya perusahaan yang memang seyogianya tanggung jawabnya secara responsibility juga memang menjadi concernnya perusahaan. Ya kalau kan kita katakan kendala, tantangan dan lain sebagainya, ya teman-teman pengurus yang memang mempunyai peran untuk mengkomunikasikan, maintain, ngejaga gitu kan, agar memang sarana dan prasarana ini bisa tetap terjaga dan juga terkondisikan dengan baik. Nah sekarang kan tadi beliau sudah pensiun nih yang level division ya. Nah sekarang pembinanya ada Pak Agung yang di perusahaan Pak Toto di perusahaan sebagai manajer gitu. Kira-kira ya dari sisi pembina gitu kan, katakan dari sisi organisasi DKM punya peranan yang cukup strategis juga gitu kan. Dan memang menjadi penyambung gitu dari sisi komunikasi, mungkin ada juga peran gitu. Nah, tapi kalau saya coba ngelihat dari sudut pandang perusahaan nih Pak Agung, kira-kira apa harapan yang memang ya bisa disampaikan juga dari perusahaan ke teman-teman DKM sehingga sinerginya ini betul-betul bisa terkolaborasi dengan baik. Gimana Pak? Ya, pengalaman beberapa periode ini di Nusa Metal khususnya ya, dari ketua DKM, kemudian organisasinya dan aktivitas organisasi serikat dan manajemen, alhamdulillah ya mungkin bukan hal kebetulan juga bahwa beberapa periode sebelumnya justru yang aktif di DKM ketuanya juga di periode sebelum Pak Marjan sebagai ketua serikat. Serikat Pak Mondri waktu itu Pak Mondri. Jadi ya tiga komponen ini Masya Allah sudah lengkap ya, sudah komplit ya. Ya bisa lebih mencairkan komunikasi, kerjasama dan kolaborasinya bisa betul-betul sejalan, dan memang terasa sih di saat pandemi berbagai kebijakan dan sebagainya itu bisa ada titik temu yang saling sinergi gitu, dan mudah diterapkannya, jadi lebih mudah sesuai dengan arah kebijakan perusahaan. Iya. Dan memang ya betul yang tadi disampaikan Pak Riza ya, semua pasti kepingin insan karyawan itu menjadi profesional muslim Astra ya, betul ibadahnya pun bagus dan peran kontribusinya
terhadap pekerjaan juga cukup aktif gitu. Betul. Sehingga benar-benar membangun di mana kontinuitas perusahaan, sustainability, dan ya serikat juga pengen karyawannya sejahtera. DKM juga ada program dari sisi ibadahnya gitu ya. Mudah-mudahan semakin berkah lah perusahaan, harapannya seperti itu ya. Iya. Sehingga di satu poin yang sama, kalau tadi sama sesi kita sempat bahas bersama itu kan ada dari salah satu pertanyaan ya teman-teman dari DKM yang lain, gimana caranya biar bisa bersinergi gitu kan. Kalau kata Pak Gama itu ya samakan visi gitu. Ya mungkin di Nusa Metal ya alhamdulillah secara kesamaan visi itu sudah sepakat satu sama lain gitu kan dalam hal kebermanfaatan. Itu mungkin menjadi sebuah programnya perusahaan juga, itu jadi programnya DKM juga, dan dari sisi serikat juga itu connect gitu. Sehingga pada saat implementasi pun jadinya saling melengkapi ya Pak ya, saling melengkapi ya. Jadi perusahaan mungkin punya request gitu kan, ya udah dijalanin sama teman-teman DKM. Gitu. Sejauh ini dari yang saat ini sudah dijalankan, kira-kira tantangan terbarunya apa Pak di Nusa Metal terutama? Kalau dari kita DKM ya, tantangan terbaru ada sedikit bagi saya masalah sedikit yang mudah-mudahan kedepannya jadi oke ya. Oh iya, harus. Ya, tentang masalah kemarin tuh yang Agi ya, kalau nggak salah Agi. Ya, masalah Agi. Agi kan tuh ada banyak kompetisi perlombaan tuh. Ya, gitu ya. Nah, kita kan ingin berusaha kolaborasi dengan perusahaan karena yang kita bawa itu bukan hanya bendera DKM. Bahkan yang dipanggil di sana bukannya DKM itu salah, bukan. Perusahaannya. Benar. Ya, jadi saya berharap ya dengan adanya Pak Adi juga nanti kedepannya di Agi berikutnya ya. Ya kita secara kegiatan kan namanya olahraga itu ada kompetisi, pasti ada yang namanya seragam atau ya itu ya gitu ya intinya gitu. Akomodasi lah, iya akomodasi lah bahasanya ya. Ya setidaknya kita biar dapat bantuan juga gitu. Karena kita yang bawa bendera itu bukan DKM gitu. Iya, bendera perusahaan. Tapi perusahaan yang dipanggil. Misalnya futsal, Nusa Metal, begitu. Iya. Bukan DKM yang disebut. DKM disebut ya. Jadi kemarin tuh agak ini ya, masih agak kusut sedikit ya bagi saya karena sesuatu itu kalau kita bicarakan insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Saya harapkan itu biar jadi ada support dari perusahaan gitu. Oke. Itu aja sih Oke, ya, menarik ya. Mudah-mudahan memang ya secara strategis gitu, secara strategi ya insya Allah bisa berjalan gitu kan dengan katakan ada peran manajemen di sini gitu kan, keterwakilan manajemen di sini di kepengurusan DKM sehingga implementasi hal-hal yang sifatnya non teknis maupun terutama yang teknis pun bisa lebih dikomunikasikan ya. Karena memang poinnya kan kadang kan yang putus itu komunikasi ya Pak ya. Jadi kan mungkin karena memang terlalu jauh tadi dikatakan hierarkinya tingginya sehingga di situ bermain peran ya komunikasinya jadi jauh lebih nyambung. Insya Allah sih persiapannya bisa lebih matang tahun ini lah ya. Semua event yang ada di Aginya, timnya bisa dipersiapkan lebih baik. Oh, udah dijawab tuh Bang Marjan sama Pak Agung tuh. Udah dijawab langsung tuh. Iya. Langsung terjawab tuh. Udah kayaknya tahun ini Nusa Metal kontingennya banyak tuh. Oke, terima kasih ya Pak Agung, Pak Marjan untuk sesi hari ini. Kita banyak ngobrol, kita masih ada beberapa kegiatan sampai dengan besok. Ya, sekali lagi terima kasih untuk di sesi podcast Agi Live Report untuk Temu DKM. Dan saya belum bisa nutup kalau Pak Marjan belum ngasih pantun. Oh gitu ya. Iya, Pak Marjan ini sudah familiar dengan pantun. Monggo Pak Marjan, closing silakan memberikan pantunnya. Pantun Betawi asli ini ya. Ayo, saya tembak lagi. Apa nih Riri? Kalau itu belum siap nih kayaknya. Malam-malam nih suasananya. Enggak, iya. Dapat langsung kalau. Nyambung kertas pakai lem. Cakep. Lem dilepas sama nyonya-nyonya. Cakep. Ya, terima kasih kita bisa hadir di acara Temu DKM. Kita tunggu Temu DKM selanjutnya. Kolaborasi kebaikan. Kolaborasi kebaikan.
Saya sih DKM untuk pamit undur diri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pakai pandun katanya. Podcast Agi, saatmu beraksi.